ada seorang ustadz yang mengajarkan bahwa Yesus itu menyembah Tuhannya atau Allahnya orang Muslim. Dan dia menyebutkan beberapa dukungan Alkitab. Jadi mohon Bapak Ustadz jangan menyampaikan berita yang keliru. Tapi kalau mengacu kepada ajaran yang dibawa Isa Al-Masih, Tuhannya Isa Al-Masih adalah Allah. Dan itu bisa dibuktikan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Oke, di dalam bagian ini, di dalam Lukas dia katakan tadi bahwa semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Aduh, sekali lagi teman-teman saya Muslim, kata Allah itu sendiri itu bukan munculnya tahun 600, bukan munculnya tahun 500 Masehi. Sebelum Muhammad itu lahir, orang-orang Kristen di Arab menyebut kata Tuhan itu dengan kata Allah. Dengan kata Allah. Jadi kamu jangan terlalu GR menurut saya bahwa setiap kali kita menyebut Yesus menyembah Allah, maka itu diartikan kepada Allah orang Muslim. Sekarang begini, saya ajak lebih berpikir lagi begini. Dokumen kekristenan itu lebih awal daripada Al-Quran. Al-Quran mungkin kalau misalnya lah kita sebut di dalam tahun 600 Masehi, maka dokumen kami Perjanjian Baru itu ada sebelum tahun 100. Kalau misalnya kami mengatakan Allah itu muncul pertama kali di dalam Alkitab, maka siapa yang copy paste? Sekarang karena Muslim menyebut Tuhannya adalah Allah, apakah berarti kami, Tuhan kami Yesus itu menyembah kepada Allahnya orang Muslim? Oh, tentu tidak. Saya harus jawab tentu tidak. Karena Allah yang dipercaya oleh orang Muslim adalah Allah Tauhid. Satu, dia tidak diperanakan dan tidak ada realitas kekal lainnya. Sementara Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Trinitas, Tritunggal. Dia ada Bapa, dia ada Anak, dan dia ada Roh Kudus. Saya kira video ini sampai di sini terlebih dahulu. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: Yesus menyembah dirinya sendiri. Ya, ini saya memakai kata-kata itu ya. Ya, ini menempelak kekristenan ya. Dan di luar Kristen juga. Yesus menyembah dirinya sendiri. Matius 26 ayat 39 di Taman Getsemani itu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, di kitab Markus disebut ya Aba, ya Bapa ya. Kemudian Yesus menyembah kepada Bapa di dalam Yohanes 4 ayat 22 ya. Dan ada banyak lagi ya perkataan Yesus, misalnya Aku datang dari Bapa ya. Aku datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 ayat 27 28 ya. Aku berasal dari atas ya loh, tidak dari dunia ini. Yohanes berapa ya? Yohanes ayat 23 itu Yohanes 5 23 apa 6 23 apa 8 23 ya. Ada hal-hal seperti itu ya. Aku utusannya Bapa ya. Yohanes 17 ayat 3. Kemudian bahkan juga Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa. Yesus menyembah kepada dirinya sendiri. Ingat saudara, Yesus adalah Allah dibentuk ya. Yesaya 43 ayat 10 dibentuk jadi apa? Jadi juru selamat di ayat 11 ya. Ya. Lalu waktu itu kan belum ada Yohanes 1 ayat 14 belum ada. Jadi waktu Yesus datang ke bumi, dia tidak mungkin mengatakan aku ini menggenapi Yohanes 1 ayat 14, kan Yohanes 1 ayat 14 belum ada. Jadi dia pasti bercerita tentang Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Aku ini Allah dibentuk. Ya, dan aku ini dibentuk menjadi juru selamat. Benar, nanti Yesus adalah juru selamat. Oke, Yesus menjadi manusia. Gelarnya apa? Bapa yang kekal.
Ya. Yesus punya gelar Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Catat baik-baik. Bapa yang kekal adalah seorang putera yang diberikan untuk kita. Itu Bapa yang kekal. Ya. Lalu sebagai Bapa yang kekal, Yesus kan jadi manusia. Nah, manusia itu kan punya sifat yaitu menyembah. Karena manusia punya roh. Beda dengan binatang. Kalau binatang cuma punya tubuh dan nyawa. Tapi kalau manusia punya tubuh, nyawa atau jiwa dan roh. Malaikat itu roh. Malaikat juga menyembah Allah. Yesus yang manusia yang punya roh, walaupun rohnya Roh Kudus, ya, walaupun rohnya adalah Roh Kudus, dia juga menyembah Allah. Ya. Lalu Yesus memakai Bapa. Dia sendiri Bapa kekal ya. Bapa sebagai kiasan dirinya di surga sebagai Allah. Walaupun Yesus itu manusia, tapi kan dia sendiri sebenarnya adalah Allah di surga. Karena Allah itu roh. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa adalah dirinya sendiri di surga sebagai Allah. Ngerti? Yesus menyuruh para murid doa kepada Bapa. Yesus nyuruh murid doa kepada Yesus sendiri posisinya di surga sebagai Allah. Makanya walaupun para rasul ini berdoa kepada Bapa, yang bisa mengabulkan doa orang ini Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 13, mintalah dalam namaku supaya aku melakukannya. Aku akan melakukannya biar Bapa adalah kiasan dari diri Yesus sendiri di surga. Ya, biar Bapa dipermuliakan di dalam anak ya. Yohanes 14 ayat 13. Kemudian meskipun Yesus nyuruh minta ampun ya kepada Bapa, ya, Bapa berilah makanan kami secukupnya dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Meskipun Anda minta ampun kepada Bapa, yang bisa mengampuni dosamu Yesus, sebab Bapa adalah kiasan diri Yesus sendiri di surga. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Meskipun Yesus sedang jadi manusia, yang bisa menyelamatkan kamu adalah iman percaya kepada Yesus yang manusia ini, bukan kepada Bapa. Karena Bapa itu kiasan diri Yesus di surga. Ngerti? Ya. Yesus sujud kepada Bapa. Artinya Yesus sujud berdoa menyembah kepada dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Itu hebatnya Allah roh. Beda kalau Anda memahami Allah itu pribadi. Anda boleh uji kebenaran ini. Makin Anda uji, makin benar. HTD ternyata benar. Ya. Untuk bisa paham ini, Anda harus jadi dedengkot Tritunggal dulu. Saya dedengkot Tritunggal, makanya saya bisa paham. Nah, kamu sendiri heran juga kan? Iya. Berarti kamu dari sekian banyak yang di podcast yang waras. Ya kan ya? Iya. Ada beberapa hamba Tuhan juga. Dia sudah waras, banyak yang udah tiarap berpikir ya. Iya. Dari satu perspektif saya melihat ada dua jenis, di mana satu jenis itu saya kategorikan mereka adalah umat yang mereka ketakutan menerima kebenaran yang selama ini mereka pegang kuat-kuat, sehingga mereka takut. Yang saya kasih contoh misalnya temannya Kak Sisi yang saya selalu ingat dulu, yang Kak Sisi cerita sabda Kristus, terus dia bilang nanti saya mau tanya. Oh iya. Dulu. Ya, ada teman saya. Itu saya kategorikan orang yang takut menerima kebenaran itu karena dia berarti keluar dari. Ya, saya contohkan yang kedua Kak Sisi yang saya lihat dari komentar itu adalah kebanyakan pendeta. Nah, ada yang dua juga. Kenapa saya bilang pendeta? Karena dari komentar-komentar mereka, mereka menggunakan ayat-ayat. Ya. Yang kemudian dengan tafsiran-tafsiran mereka. Iya, tapi kemudian mereka bilang saya menafsir-nafsirkan. Itu kan keanehan luar biasa. Betul. Ibu kok ini menafsir-nafsirkan katanya ayat gitu. Tidak alkitabiah. Sementara saya ambil Alkitab yang sama. Saya membaca tanpa penafsiran. Kok bilang betul?
Iya, iya. Mereka yang menafsirkan itu kan aneh sekali ya. Betul. Mereka yang comot-comot kan, dia bilang saya, dia bilang apa? Dia cuma selalu ambil aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Makanya aku kenapa cuma ada banyak ayat gitu yang Yesus bilang aku adalah Bapak. Dengan Yesus ada firman-Nya juga kan ya. Saya dengan Yesus bilang biar seperti aku dengan Bapa Yesus bilang adalah satu, biar juga mereka kita ini dengan Yesus adalah satu. Apakah kalau demikian berarti kita juga semua Yesus? Iya. Kalau ambil dari situ, berarti kita juga semua Yesus dong. Betul. Iya dong, ya kan? Nah sementara ada banyak ayat yang Yesus bilang, aku diutus Bapa, aku pergi kepada Bapa karena Bapa lebih besar daripada aku. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus bilang begini, buat apa nubuatan-nubuatan itu kalau bukan untuk menjaga kemudian hari, artinya hari ini, ya kan? Artinya untuk menjaga, karena dia tahu suatu saat akan terjadi seperti ini. akan terjadi seperti sekarang ini. Dia disembah, dia disamakan dengan pencipta. Mereka ngambil comot itu ayat, mereka yang mencomot ayat itu yang cuma satu ayat itu, ya, tapi yang ada berapa ratus ayat mereka tidak mau tahu, ya kan ya? Iya, ada juga salah satu ayat yang seperti yang Kak Sisi selalu bilang bahwa kita harus memilah antara lalang dan gandum di dalam Alkitab. Ya. Karena ada satu ayat yang mereka terjemahkan, misalnya murid Yesus bertanya kepadanya bahwa engkau adalah guru dan Tuhan. Nah, dan kemudian Yesus di situ tertulis, Yesus menjawab, benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Padahal itu kan sudah jelas guru dan Tuhan. Tuhan, betul. Ya kan, jelas itu guru. Nah, ini juga ya lembaga lain gitu, lembaga Alkitab Indonesia juga harus ikut juga bertanggung jawab. Yang namanya Tuhan dan Tuhan itu kan dua hal yang berbeda. Iya, dan aku melihat juga ada satu sisi yang berbeda. Satu sisi di mana kalau Yesus mengakui seperti itu, berarti dia membantah sabda-sabda dia yang tadi Kak Sisi ngomong itu, ratusan itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Contoh, mereka bilang, semua ini Alkitab ini, semua firman ini Alkitab sudah dikuduskan. Berarti mereka membantah. Yesus bilang ada lalang dan gandum yang tumbuh bersama sampai hari ini. Kita ditugaskan untuk mencari mana itu lalang, cabut, ikat, bakar, buang. Mana itu gandum, yang firman Allah yang sesungguhnya yang sebuah itulah yang dibawa ke orang-orang yang mencari kebenaran. Gitu. Nah kalau anda ini mencari pembenaran, sudah sok silakan, ya kan? Tapi jangan menuduh saya yang menafsirkan, mencomot-comot ayat, ya kan? Ya? Karena di dalam Alkitab sendiri sudah banyak mencari pembenaran juga kan, kata-kata. Kasih pernah kasih contoh satu yang Yesus bilang, mintalah kepada aku maka akan kuberikan. Iya kan? Dari sekian puluh selalu Yesus bilang, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Mintalah kepada Bapa yang mengutus aku. Yang mengutus aku, ya. Terus ada satu tiba-tiba di Yohanes tiba-tiba ada satu, mintalah kepadaku dalam namaku. Dipaksain, Bu. Coba. Atau mungkin saya pernah baca dulu, mungkin bukunya pengaruh kata-kata. Kalau Tuhan Allah Bapa T-nya gede, kalau Yesus T-nya kecil, Tuhan. Kalau saya sih bikin atau pernah juga kalau Tuhan, jadi orang akhirnya menyamakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan Allah Bapa gitu. Seperti ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan karena apa? Tulisannya sama, hurufnya sama ya. Iya. T-nya besar sama. Gitu. Nah, saya sekarang akhirnya membuat sendiri. Kalau Tuhan semuanya ngurus, Tuhan Allah Bapa tuh semua huruf besar. Kalau Yesus huruf pertama aja yang besar. Ya kan ya? Ya begitu aja. Jadi ada perbedaan gitu. Nah di Alkitab kita itu nggak ada perbedaan. Jadi gampang sekali itu mereka mungkin sengaja bikin gitu supaya mereka membuka celah untuk menyamakan Yesus dan Tuhan Allah. Ya nggak? Iya seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan itu, tetapi memang itu sudah desain dari awal. Ya. Jadi dari awal itu bahwa pertama gitu si
Paulus ini sudah desain seperti itu ya. Udah disetting Sudah sebenarnya disetting dari awal kitab kan, yang bikin kitab ini kan memang dari mereka kan, gitu kan ya. Ya kan dari kelompok mereka kan. Jadi untuk supaya nggak kelihatan, pertama mereka ambil yang sabda-sabda Yesus yang benar gitu, iya kan, supaya ya nggak gitu kelihatan lah gitu kan. Kemudian mereka yang mendominasi Alkitab ini. Pertama supaya umat percaya dulu kan gitu, gitu. Tapi namanya kuasa Tuhan ya. Justru yang beberapa ini setelah diangkat sudah bisa meruntuhkan semua yang skemanya mereka itu.